tahun 2022, Ibu ditetapkan sebagai role model pimpinan kelas 2 terbaik. Apakah Ibu dapat menceritakan apa saja dokumen yang harus dilengkapi untuk penilaian saat itu? Bagaimana Ibu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja di satuan kerja yang Ibu pimpin dalam kapasitas Ibu sebagai role model? Bagaimana Ibu menggambarkan role model yang inovatif sekaligus proaktif dalam kepemimpinan Ibu sebagai Ketua Pengadilan Negeri Parepare? Inovatif itu apakah diartikan hanya berupa aplikasi atau pemikiran-pemikiran yang dibaharui yang kemudian membentuk sistem kerja yang lain selain bentuk aplikasi, Bu? Akhirnya sebagai role model, bagaimana Ibu yakin telah menghantarkan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan yang Ibu pimpin? Bertemu lagi dengan Podium, podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hari ini kita akan berbincang dengan terbaik, ini judulnya ya, role model pimpinan terbaik kelas 2, Ibu Husnul Khotimah, Ketua Pengadilan Negeri Parepare, jauh-jauh datang kemari untuk menyapa kita semua, Sobat Podium, untuk berbagi tentang hal-hal mengapa beliau bisa menjadi terbaik sebagai pimpinan kelas 2 selaku role model. Selamat datang di Podium podcast Badan Peradilan Umum. Jadi karena ini hal-hal sehubungan dengan praktek yang langsung terjadi ya, dan juga memang ada acuannya mengapa waktu itu dilakukan pemilihan tentang role model terbaik. Mungkin nanti pertanyaan saya agak panjang-panjang ya, karena harus membaca alur pikirnya, kenapa sampai Bu Husnul Khotimah ini dapat disebut sebagai role model terbaik kelas 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 26 Juli 2022 telah mengeluarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2093 DJU 2022 tentang pedoman penetapan role model dan pemilihan agen perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan satuan kerja yang berada di bawahnya. Surat keputusan tersebut mengatur tentang siapa role model di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Siapa yang mengeluarkan surat keputusan penetapan role model tersebut, syarat menjadi role model, karakteristik role model sebagai pemimpin, serta peran dan tugas role model. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan lomba bagi satuan kerja di lingkungan peradilan umum yang salah satunya adalah lomba role model kepemimpinan. Berdasarkan SK Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 2474 tahun 2022 tentang penetapan lomba bagi satuan kerja di lingkungan peradilan umum tahun 2022, Ibu ditetapkan sebagai role model pimpinan kelas 2 terbaik. Apakah Ibu dapat menceritakan apa saja dokumen yang harus dilengkapi untuk penilaian saat itu, Ibu Husnul Khotimah? Makasih pertanyaannya Bu Sinta. Jadi kalau bicara tentang role model tahun lalu itu, ingatan saya kembali tertarik kepada awal tahun 2022. Jadi waktu itu pertama kali Mahkamah Agung Badilum mengeluarkan surat untuk mengadakan perlombaan di Satker di bawah Badilum. Nah saat itu seingat saya ditelepon oleh hakim pengawas bidang saya, menyampaikan bahwa Ibu dicalonkan atau menjadi kandidat untuk menjadi role model pengadilan kelas 2. Nah, kemudian dalam pikiran saya harus bikin apa nih Pak? Kan bingung nih, saya harus bikin apa. Terus saya diberikan daftar list evidence yang harus saya penuhi, yaitu evidence tentang sosialisasi
regulasi, aturan-aturan dari Mahkamah Agung atau pemerintah yang terbaru, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian saya diminta untuk melengkapi eviden prestasi dari pengadilan negeri yang kami pimpin, baik dari pengadilan maupun pribadi. Kemudian kami juga diminta untuk mengirimkan daftar inovasi yang telah kami buat di pengadilan negeri yang kami pimpin. Dan kemudian di bulan Agustus kalau nggak salah, waktu itu tim penilai Badilum langsung datang ke tempat kami, dan itu waktu itu seingat saya diketuai oleh Pak Edwin. Dan itu rahasia, itu mendadak, kami sama sekali tidak tahu. Dan bayangkan Bu Sinta, waktu itu kami dalam keadaan mendadak. Kami dicecar pertanyaan 2 jam dan kami dimintain eviden-evidennya, karena kebetulan waktu itu Pengadilan Negeri Parepare juga mengikuti beberapa lomba, dan tim yang turun itu juga sekaligus menilai beberapa lomba. Jadi itulah ceritanya sampai akhirnya di bulan November adalah pengumuman itu. Gitu. Luar biasa sekali. Waktu turun dari tim Badilum ke sana, itu sudah ada nominasinya yang berapa, yang terbaiknya, atau memang hanya waktu itu tiba-tiba datang tanpa ada menyebutkan ini merupakan nominasi keberapa atau bagaimana, Bu? Waktu itu mereka hanya menyampaikan surat tugas kepada kami. Ini surat tugasnya. Kami akan melakukan penilaian terkait dengan lomba. Kami udah dikasih daftar list, ini lomba ini. Nah, kemudian silahkan kita akan berbincang di ruangan mana dan disiapkan evidence-nya. Itu benar-benar epic banget waktu itu. Karena waktu itu juga pas paginya ada kegiatan dan kami sama sekali tidak tahu, like surprise gitu. Jadi waktu itu memang belum diketahui misalnya ini sudah masuk ke 5 besar atau berapa besar, belum diketahui sama sekali. Baik, begitu tadi hal-hal yang penting sudah disampaikan, dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, hal-hal apa yang perlu diperlihatkan sebagai upaya Ibu waktu itu sebagai role model kepemimpinan ya, seperti itu. Baik, kalau role model itu dalam surat keputusan Dirjen tadi diartikan sebagai individu terpilih yang menjadi panutan dalam berperilaku, yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi, individu yang menjadi unsur penggerak utama perubahan pola pikir dan budaya kerja. Dalam surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang penetapan role model dan pemilihan agen perubahan, disebutkan bahwa surat keputusan ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima melalui pembangunan zona integritas. Bagaimana Ibu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja di satuan kerja yang Ibu pimpin dalam kapasitas Ibu sebagai role model? Baik, jadi perubahan pola pikir itu adalah perubahan seperangkat asumsi, gagasan, atau metode yang dipegang oleh satu atau kelompok orang. Terus kalau kita bicara tentang perubahan budaya kerja, yaitu perubahan cara kerja yang didasarkan terhadap suatu sistem nilai yang dipegang oleh suatu organisasi beserta dengan staf dan pegawainya. Nah, sebenarnya kalau lebih disederhanakan, tugas pemimpin itu kalau menurut kami adalah bagaimana kita menggerakkan, bagaimana kita mengarahkan dan menghidupkan orang-orang yang kita pimpin. Nah, berangkat dari tugas tersebut, sebelum mengubah pola pikir dan budaya kerja agar bisa menjadi pro terhadap pembangunan zona integritas, maka hal yang paling utama saya lakukan adalah saya mengidentifikasi masalah-masalah besar apa yang menghambat tujuan organisasi dalam mencapai pembangunan zona integritas. Itu yang pertama saya lakukan ketika waktu itu saya duduk sebagai struktural. Kemudian setelah saya mengidentifikasikan, kemudian saya memetakan permasalahan-permasalahan mana yang paling urgen dan harus segera diselesaikan, serta opsi-opsi apa yang tersedia buat saya menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, setelah menemukan gambaran besarnya, maka perlahan kami kemudian mulai menggerakkan gerbong menuju perubahan pola pikir dan budaya kerja tersebut. Kami mulai mendorong paradigma pelayanan prima kepada
pimpinan dan ASN-ASN bahwa kalau dahulu kita ini dilayani, sekarang kita adalah melayani. Nah, contohnya Bu Sinta bahwa cara kami menekankan hal itu, misalnya ketika kita melaksanakan tugas pokok, maka kita jangan pernah berharap imbalan atau tip, karena pekerjaan itu adalah lahan ibadah bagi kita dan bentuk rasa syukur kita, karena bayangkan berapa ribu orang yang mau duduk di posisi kita. Namun ternyata Tuhan itu memilih kita. Jadi bentuk amanah kita, bentuk kita menjaga amanah ini adalah dengan memberikan kinerja terbaik dan versi terbaik kita dalam melaksanakan tupoksi. Nah, itu salah satu contoh yang kami tanamkan. Organisasi kita kan punya visi dan misi, dan tugas kita adalah mendukung terwujudnya visi dan misi serta tujuan organisasi itu. Jadi yang harus diingatkan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan semua ini bukan hanya untuk kepentingan pemimpin atau kelompok tertentu, tapi ini untuk kepentingan bersama dalam satuan kerja kita. Dan yang paling utama, ini selalu saya tekankan kepada pimpinan jajaran struktural di Pengadilan Negeri Parepare, bahwa seorang pimpinan itu harus menjalankan apa yang dia ucapkan. Kalau bahasa kerennya itu walk the talk, walk the talk. Jadi ini penting karena inilah kunci yang akan mengubah paradigma dan budaya di satker kita, terutama di satker kami. Karena ini menunjukkan kredibilitas pimpinan dan caranya untuk meraih kepercayaan anggota adalah walk the talk itu. Dan apabila kita sudah meraih kepercayaan anggota, maka mudah untuk menggerakkan mereka untuk menuju atau mencapai suatu tujuan organisasi. Baik, kalau tadi diingat kembali apa yang Ibu sampaikan, bahwa yang pertama kali adalah justru menemukan masalah apa sih yang menjadi masalah utama di pengadilan itu, kemudian solusi-solusi apa, pendekatan apa mungkin dapat dilakukan, ya. Seperti itu. Boleh tidak Ibu memberi contoh, waktu itu masalah apa yang ditemukan dan bagaimana waktu itu Ibu melakukan solusi atas permasalahan itu? Waktu itu pertama kalinya saya melihat bahwa teman-teman PPNPN itu kurang serius dalam melaksanakan tugasnya, gitu. Sehingga kemudian itulah saya kumpulkan mereka, tapi bukan mereka saja. Saya kumpulkan di dalam pembinaan dan saya sampaikan, karena sebenarnya kata-kata saya tadi bahwa ribuan orang mau duduk di posisi kita, namun ternyata Tuhan memilih kita. Itu juga saya tujukan buat mulai dari hakim sampai PPN itu. Dan alhamdulillah itu menunjukkan, walaupun tidak instan ya, karena kita memang untuk merubah seorang kita nggak boleh secara instan, karena mereka bukan mie gitu kan, bisa cepat. Mereka adalah orang yang punya perasaan, orang yang punya pemikiran. Jadi untuk mengubah itu kita pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang mereka juga paling gampang. Sekarang PTSP saya udah nggak pernah kosong, Mbak Sinta. Dulu Bu Sinta, jadi dulu tuh masih sempat kadang masih pakai sendal, kadang pegang handphone. Tapi itulah yang berusaha kami mengubahnya, bahwa sebenarnya kita ini hadir di depan ini untuk memberikan pelayanan, maka berikanlah pelayanan yang sebaik-baiknya. Tentu saja juga dengan diimbangi dengan pelatihan in-house training dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka, ketika mereka sudah terbentuk, suatu saat mereka pergi ke suatu instansi lain dan mereka bilang, aduh Bu, masih keren lah punya kita, saya Bu udah lama menunggu, nggak ada orang di situ dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa menilai sendiri bahwa mana yang baik dan mana yang benar, dan bagi saya itu sudah cukup. Itu waktu itu membutuhkan waktu berapa lama untuk mengatasi mungkin ada resistensi, penyesuaian perilaku gitu, memberikan contoh dan teladan. Sejak berapa lama dari Ibu mulai membangun itu sampai kemudian Ibu melihat ternyata memang benar mereka bertumbuh dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja ini? Kasuistis ya Bu Sinta, jadi ada yang cepat, ada yang enggak, ada yang sampai sekarang pun masih kami perlu pendampingan. Itu sudah pasti, di setiap satker ada seperti itu. Namun at least mereka sudah bergerak, ada progres, dan at least mereka jadi lebih baik dibanding dahulu. Bagi saya itu sudah achievement banget.
Itulah yang kira-kira sudah Ibu lakukan sejauh ini sampai dengan berhasil dianggap layak menjadi role model pimpinan terbaik kelas 2 ya Bu ya. Ada satu hal yang merupakan bagian yang disebutkan sebagai role model itu, ciri-cirinya seperti apa? Ada satu ciri-cirinya yang disebut sebagai inovatif dan proaktif. Seperti itu Ibu ya. Hal itulah yang hari ini akan kita garis bawahi sebagai bagian daripada pembahasan kita dalam podcast Badan Peradilan Umum. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovatif itu artinya bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan. Sehubungan dengan pengertian tersebut, bagaimana Ibu menggambarkan role model yang inovatif sekaligus proaktif dalam kepemimpinan Ibu sebagai Ketua Pengadilan Negeri Parepare? Bu Sinta, saya percaya bahwa inovasi itu bisa berkembang bila ia diberi ruang untuk berkreasi. Banyak inovasi yang timbul dari kepekaan kita untuk melakukan pengamatan dan observasi terhadap pelayanan kita sehari-hari. Saya meminta kepada jajaran saya untuk menggunakan teori 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Yang berarti bahwa kita harus melihat dan mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Sehingga kita mampu memahami kebutuhan pengguna layanan kita, bahkan stakeholder yang menjadi penggerak dan ujung tombak dari layanan kita. Nah, ini pun benar-benar saya laksanakan sehingga seluruh anggota saya persilahkan untuk menyampaikan pemikiran, ide, gagasan, dan bahkan keluhannya kepada kami. Namun, semua itu harus berujung dengan solusi atau jalan keluar. Jadi diskusi-diskusi dinamis kami hidupkan dan seluruh keluarga besar PN Parepare mulai dari hakim sampai PPN boleh menyampaikan pemikiran, ide, gagasannya, namun tentunya yang konstruktif, bukan destruktif, karena pada akhirnya semua harus bermuara kepada peningkatan kinerja, penegakan integritas, dan pencapaian target organisasi. Hal-hal ini didiskusikan, kemudian hasil-hasilnya kita generate dan menjadi bahan monef kami untuk kemudian menjadi cikal bakal dari timbulnya berbagai inovasi di satuan kerja kami. Ibu juga sudah sekilas mengatakan bahwa yang disebut sebagai role model itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari integritas. Kan seperti itu ya Bu ya, karena dia disebut sebagai panutan juga dalam membangun zona integritas. Bagaimana Ibu memadukan inovatif dan proaktif dengan pembangunan integritas seluruh sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Parepare pada waktu itu? Sebenarnya yang harus kita sadari bahwa zaman sudah berubah. Telah terjadi perubahan yang signifikan di masyarakat kita, di mana mereka semakin kritis dan cerdas. Kita sudah tidak bisa terjebak dengan pola-pola yang lama, di mana kita mengambil keuntungan dari ketidaktahuan dan ketakutan mereka terhadap pengadilan. Apalagi sekarang informasi itu sangat mudah didapatkan dan disebarkan. Hanya melalui ujung jari kita saja, kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, keadaan seperti itulah membuat saya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran saya setiap pembinaan bahwa kita harus memaksa diri kita untuk kembali kepada nilai-nilai luhur institusi kita. Mahkamah Agung punya 8 nilai utama Mahkamah Agung dan itu harus kita implementasikan. Sikap proaktif itu dicirikan sebagai senantiasa berhati-hati dalam bertindak, bertanggung jawab dalam bersikap, dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan sehingga mampu bertahan dan memberikan motivasi serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Sedangkan inovasi dicirikan dengan kemampuannya untuk menemukan ide-ide serta menerapkannya sebagai sebuah solusi yang bermanfaat bagi organisasi. Nah, ini semua harus dibingkai dalam bingkai pembangunan zona integritas. Itulah menurut saya bagaimana saya mengawinkan inovatif, proaktif dibingkai dengan zona pembangunan integritas tersebut. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwasanya mengawinkan itu kan dalam pengertiannya dapat dipahami seperti itu gitu. Tapi mungkin ada satu contoh inovasi yang disebut sebagai inovatif dan proaktif itu yang dikawinkan dengan integritas. Kira-kira waktu itu menggambar dia dapat menghasilkan apa karyanya waktu itu yang dinilai baik gitu loh oleh Badilum pada waktu penilaiannya, Bu. Jadi kalau kita bicara
inovasi apa yang ada di Pengadilan Negeri Parepare, itu inovasinya sampai sekarang ada sekitar 22 inovasi. Dan semua memang kami itu nafaskan untuk penegakan integritas. Salah satu contohnya itu adalah paling simpel, kami sekarang punya yang terbaru, kami punya inovasi FRIEND. FRIEND itu adalah kepanjangan dari Fast Response dari Ketua Pengadilan, sehingga seluruh pengaduan terhadap perilaku ASN, kemudian seluruh keluhan terhadap pelayanan itu bisa langsung disampaikan melalui hotline kami, dan itu dipegang langsung oleh Ketua Pengadilan. Jadi kadang mereka merasa lebih nyaman, misalnya pelanggaran atau penyimpangan atau misalnya keluhan disampaikan langsung pada pimpinan kantornya, dan itu kami punya namanya Fast Response, dan kami pasang paling depan, kami pin di Instagram kami, jadi semua bisa mengakses seperti itu. Cuman alhamdulillah so far saya belum dapat sampai sekarang, belum ada sampai sekarang, dan lebih kepada pertanyaan, Bu, gimana caranya era terang, Bu, bagaimana? Dan tentu saja itu ada jalurnya tersendiri, yaitu layanan informasi. Maka saya tinggal ya silahkan ke layanan informasi Pengadilan Negeri Parepare, seperti itu. Nah, sebenarnya menarik sekali kalau sampai ada ketua pengadilan ya, sebagai role model dalam hal ini Ibu berinisiatif untuk orang boleh langsung gitu ya, fast responnya datang langsung dari ketua pengadilan. Seandainya terjadi itu Bu, ada orang melakukan pengaduan melalui fast respon, dalam perencanaan di awal dibuatnya inovasi itu, bagaimana penanganan yang akan dilakukan kemudian? Inovasi itu harus disesuaikan dengan karakteristik di mana kita bertugas. Dan sepertinya karakteristik di tempat kami bertugas itu seperti itu. Belum puas kalau belum langsung pimpinannya yang tahu gitu loh, misalnya seperti itu. Itulah hasil observasi saya di wilayah yurisdiksi saya. Nah, kemudian sebenarnya ini lebih untuk mendorong orang untuk memberikan pengaduan. Mekanismenya seperti apa? Setelah itu sebenarnya mekanismenya sama saja seperti kalau bawa Siwas gitu, atau mereka melakukan pengaduan di meja pengaduan seperti itu. Namun seperti yang saya sampaikan, ada karakteristik khusus bahwa mereka ngerasa puas kalau langsung melaporkan, karena memang saya tidak membuka ruang untuk ngobrol. Saya terima pengaduan, setelah itu akan saya langsung konfirmasikan ke yang bersangkutan. Dan saya alhamdulillah tadi saya bilang sampai sekarang saya belum dapat, dan mudah-mudahan jangan ada. Mudah-mudahan jangan ada. Seperti itu. Mungkin hanya supaya mereka yakin bahwa apa yang mereka keluhkan sampai kepada orang nomor satu ya, pimpinan tertinggi di pengadilan itu, seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik, jika Ibu memandang aplikasi tadi ya dari bagian dari karakteristik role model pimpinan yang inovatif, pada umumnya aplikasi yang dibuat di pengadilan negeri yang Ibu pimpin, idenya datang dari Ibu sendiri atau merupakan pemikiran yang datang dari individu lain? Tadi Ibu sudah jawab ya, seperti itu ya. Bahkan Ibu mengundang semua PPN-PN juga boleh memberikan ide asalkan itu konstruktif ya, seperti itu. Nah, kemudian ada banyak sampai 22 aplikasi yang sudah dibuat untuk mewujudkan hal itu, inovatif, proaktif, yang bergabung bersama dengan integritas tadi, seperti itu, dibuat di sana. Selanjutnya, apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hal-hal tersebut, dan apakah memang kemudian hal itu semua aplikasi yang sudah dibuat memang sudah tepat guna dan kemudian layak untuk dapat terus dilanjutkan untuk peningkatan pelayanan publik, seperti itu Bu? Di Pengadilan Negeri Parepare kami punya tim yang namanya tim inovasi. Nah, tim inovasi inilah di dalam tim inovasi inilah setiap ide-ide yang bermunculan itu dimatangkan. Kemudian kita kuatkan konsepnya, bahkan setiap inovasi yang baru itu kita sudah buatkan SOP-nya, kemudian kita buatkan adminnya atau penanggung jawabnya lengkap dengan topoksinya, kemudian kami deskripsinya, dan kemudian kami SK-kan. Setiap 3 bulan sekali, tugas dari tim inovasi itu adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi internal kami. Maka monitoring dan evaluasinya dilakukan secara internal, dan
terhadap yang berkaitan dengan pengguna manfaat dari instansi lain, maka kami juga memanggil mereka untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan itu berkala setiap 3 bulan. Nah, masukan-masukan mereka ini sangat penting buat kami untuk perbaikan inovasi kami, untuk pengembangan inovasi kami. Mana yang harus kami perbaiki, mana yang harus kami pertahankan, seperti itu. Jadi berarti memang dipertahankannya karena memang semua sudah dilakukan monitoring dan memang tepat guna semua ya Bu ya, untuk memenuhi inovatifnya Mahkamah Agung yang terus dalam transformasi digitalnya dan juga meningkatkan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Parepare, seperti itu. Kalau boleh diketahui Bu, sekarang ini menjadi kendala itu seringkali kan inovatif itu ingin dituju mungkin oleh seluruh pimpinan pengadilan, tapi seringkali terkendala oleh ketidakmampuan membuat aplikasi dan teknologi informasinya seperti apa gitu. Nah, kalau Ibu Husnul Khotimah sendiri memandang inovatif itu apakah diartikan hanya berupa aplikasi atau pemikiran-pemikiran yang dibaharui yang kemudian membentuk sistem kerja yang lain selain bentuk aplikasi, Bu? Oke. Kembali ya, inovasi itu adalah jawaban dari permasalahan yang muncul dalam pelayanan yang merupakan ide-ide baru yang solutif dan mampu diterapkan. Jadi menurut saya tidak selamanya aplikasi inovasi itu selalu aplikasi digital. Bahkan pembaruan sistem juga merupakan inovasi. Pemberian layanan yang sistem yang baru juga merupakan inovasi bagi saya. Kalau bicara tentang inovasi di Pengadilan Negeri Parepare itu, kalau saya boleh cerita sedikit Bu Sinta, bahwa sebelum keluarnya Permata Perma nomor 4 tahun 2020, kami sudah membuat inovasi yang namanya e-Limpah. E-Limpah itu adalah pelimpahan perkara secara online. Namun kemudian setelah berlakunya e-Berpadu, kami kemudian menonaktifkan e-Limpah tersebut karena telah diakomodir oleh e-Berpadu. Nah, sekarang ini kami sedang melakukan pengembangan terhadap inovasi Posbakum keliling yang dilaksanakan dengan sidang keliling. Tujuannya itu adalah komitmen kami untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif di wilayah Kota Parepare. Selain itu, kami juga sekarang sedang pengembangan. Jadi dulu kami zaman dulu banget, 4 tahun yang lalu kami punya one day service, tapi itu terkait dengan penetapan yang 1 hari dan sebagainya. Cuman sekarang kan dengan adanya e-Berpadu itu sudah tidak diakomodir. Kemudian one day service ini kami transformasikan menjadi pelayanan perbaikan kependudukan, identitas administrasi kependudukan yang bekerja sama dengan Dukcapil. Nah, kemudian karena kita berharap pelayanannya ini lebih efektif, efisien, dan pengguna layanan juga merasa terlayani dengan baik, maka inovasi one day service ini kami pindahkan sidangnya di Mall Pelayanan Publik, yang kebetulan di Mall Pelayanan Publik itu di bawah juga ada loket Dukcapil, sehingga ketika mereka melakukan permohonan kemudian mendapatkan salinan penetapan, mereka langsung bisa turun ke loket Dukcapil untuk mendaftarkan perubahan tersebut, dan itu dilakukan dalam 1 hari dan dalam 1 gedung, seperti itu. Jadi itulah salah satu bentuk kami bertransformasi, termasuk Posbakum dan sidang keliling itu kami juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Parepare, dan memang kami banyak melakukan MOU dengan instansi-instansi vertikal maupun pemerintah Kota Parepare dengan satu tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Kota Parepare, seperti itu. Jadi berarti inovatif itu dapat juga merupakan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Benar. Seperti itu ya Bu ya. Untuk dapat kita cermati bersama-sama dan nanti kita akan bisa melakukannya di unit kerja kita masing-masing ya Sobat Podium. Ibu merupakan role model pimpinan terbaik kelas 2. Waktu itu apakah juga ada ukuran lain yang disertakan selain daripada dokumen-dokumen, misalnya mengenai apakah itu mengukur keberhasilannya dari sakitnya,
pencapaian berapa persentase sakitnya, misalnya evaluasi implementasi SIPP, realisasi anggaran, atau apalagi selain daripada dokumen-dokumen itu yang waktu itu menjadi pertanyaan daripada Badilum saat datang ke Pengadilan Negeri Parepare. Jadi kalau pertanyaannya mereka lebih terfokus kepada perlombaan yang kami ikuti, misalnya kayak kemarin Posbakum keliling, kemudian lomba kinerja dan sebagainya. Jadi ketika tim datang, mereka kalau misalnya terkait dengan realisasi anggaran, mereka bertanya tentang ini anggarannya dapat dari mana, bikin Posbakum keliling dan sebagainya, bikin sidang keliling anggarannya dari mana. Kemudian kalau terkait dengan implementasi SIPP, waktu itu kan masih ada MIS ya, zaman itu kan masih ada MIS, jadi lebih gampang terpantau begitu. Cuman bagi saya sendiri, karena saya juga waktu itu tidak secara eksplisit diberitahukan bahwa Ibu, saya periksa ya sebagai role model, saya tanya ini, itu tidak seperti itu. Jadi cuman memang ketika penilaian lomba, porsi terbanyak yang ditanyakan kepada ketua pengadilan. Mungkin disitulah juga sekaligus tim penilai untuk menilai kami saat itu. Kepemimpinan itu. Ya. Hanya bagi saya sebenarnya, Bu Sinta, bahwa kalau kita bicara berhasil nggak sih kita jadi pemimpin, kalau saya sendiri sebenarnya keberhasilan kita itu bukan diukur ketika kita jadi pemimpin di suatu satker dan kita berhasil membawa satker yang kita pimpin pada saat itu meraih banyak achievements. Sebenarnya kalau saya justru ujiannya ketika kita sudah tidak memimpin di satker itu, apakah satker yang kita tinggalkan itu tetap bisa berperforman yang terbaik, sistemnya sudah jalan dan tetap bisa memberikan kinerja yang terbaik. Jadi sebenarnya disitulah ujian utamanya seorang pemimpin, bukan ketika dia ada di situ, tapi ketika dia sudah meninggalkan, apakah dia meninggalkan hal-hal yang baik atau meninggalkan perubahan-perubahan yang baik dari satker yang pernah dipimpinnya. Hal itu mungkin lebih mendekati kepada suatu pembuktian bahwa seluruh SDM digerakkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada waktu Ibu memimpin, sehingga heritage-nya tinggal terus seperti itu ya Bu ya? Iya, dan saya juga percaya satu hal Bu Sinta, bahwa seorang pemimpin itu, seorang pimpinan pengadilan itu tugasnya tidak hanya semata-mata membuat satkernya menjadi satker yang terbaik, tapi juga tugasnya adalah menciptakan dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang baru. Kita ini akan tergantikan, namun organisasi tetap berjalan secara berkesinambungan. Jadi ada cita-cita yang lebih besar daripada sekedar kita membuat satker kita menjadi satker yang terbaik. Sebenarnya pengkaderan inilah yang harus mulai kita ciptakan. Saya yakin bahwa banyak bibit-bibit unggul yang ada di satker masing-masing. Di satker saya juga sudah ada. Dan tugas saya adalah memberikan lingkungan yang kondusif buat mereka agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Agar kelak mereka bisa memiliki karakteristik yang kuat, keilmuan dan kompetensi yang memadai untuk membawa institusi kita menjadi institusi yang berkelas dunia. Itu sih impian saya. Ya, suatu paparan yang saya pandang keren ya Bu ya dari seorang pimpinan ya pengadilan. Kemudian ada satu pemikiran yang sering kali timbul itu adalah kemungkinan timbulnya kendala dalam membangun integritas internal ketika berhadapan dengan koordinasi dengan pihak eksternal seperti itu. Seolah kita itu harus selalu melenturkan integritas ketika kita bertemu dengan permasalahan-permasalahan, sentuhan-sentuhan di pihak eksternal. Ibu sendiri sebagai pimpinan, apakah pernah mengalami kendala seperti itu atau tidak? Kalau kendala yang membuat sampai kami harus melenturkan integritas, alhamdulillah sejauh ini tidak pernah kami dapati, dan tentu saja instansi atau teman-teman sejawat atau Forkopimda juga memahami hal tersebut. Namun kalau bagi saya sih melihat seperti ini Bu Sinta, bahwa apapun kondisinya kendala itu pasti selalu ada. Namun sesuai dengan tema kita, perilaku inovatif dan proaktif inilah yang akan memberikan solusi buat kita. Jadi kita tuh seringnya, kadangnya ya,
membesar-besarkan masalah sampai kita lupa bahwa seharusnya kita itu fokusnya sama jalan keluarnya, bukan sama masalahnya. Dan tentu saja menyelesaikan konflik yang ada kan ada macam-macam teorinya lah, ada harus adaptif, ada toleransi, ada konfrontir dan sebagainya. Teman-teman yang pernah diklat di Menpim juga pasti paham lah yang seperti itu. Namun bagi saya intinya adalah ketika menemui kendala kita fokus ke solusinya aja. Permasalahan cukup diketahui, cukup dipetakan, tapi tidak perlu dibesar-besar. Itu kira-kira yang digambarkan ya dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan adanya mungkin benturan ataupun kendala-kendala. Ada banyak sekali teori yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Baik, Ibu hari ini kalau kita melihat coba bersama-sama ke depan dulu Bu, supaya kelihatan itu pin WBK-nya. Oh, Hari ini Bu Husnul Khotimah yang merupakan role model pimpinan terbaik kelas 2 datang dengan memakai pin WBK dari Kemenpan RB untuk menggambarkan bahwa achievement yang diraih bukan hanya semata-mata mengenai dirinya sendiri tetapi mengenai unit kerjanya yang telah berhasil meraih penghargaan sebagai wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB. nah, Mungkin Ibu bisa gambarkan sedikit cerita mengenai hal itu. jadi sebenarnya kalau to be honest ya Bu Sinta, bahwa ini dipakai karena kebiasaan. Inilah kelengkapan sehari-hari yang harus kami pakai. Tapi beyond that, ada hal yang lebih filosofis dengan pemasangan pin ini. At least ketika kita mau melakukan sesuatu, kita malu dengan pin kita. Setidaknya seperti itu. Makanya kalau misalkan saya mengenakannya hari ini, lebih karena seperti inilah saya sehari-hari. Namun semoga ini juga menjadi salah satu benteng atau pengingat bagi kami keluarga besar Pengadilan Negeri Parepare bahwa bila akan melakukan hal-hal yang kurang terpuji, malu sama pin sendiri. Keren. Nah, luar biasa itu motivasi yang digambarkan bukan hanya sekedar dipakai. Segala sesuatu yang kita pakai pada diri kita itu, kayak hari ini cuma pakai cakra saja, tapi sudah berarti segala-galanya juga bagi saya untuk menggambarkan siapa kita kemudian dijaga oleh atribut yang kita gunakan. Seperti itu. Akhirnya sebagai role model, bagaimana Ibu yakin telah menghantarkan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan yang Ibu pimpin? Saya yakin, Bu Sinta, karena saya lakukan ini semata-mata karena tanggung jawab saya terhadap amanah yang saya emban. Dulu saya punya ketua pengadilan yang termasuk menjadi mentor saya juga, yang mengatakan bahwa bekerja itu adalah ibadah, dan apa yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah. Nah, ini pula yang saya usahakan untuk saya terapkan kepada seluruh jajaran saya, dan saya berharap bahwa setelah saya bukan pimpinan di Satker tersebut, mereka tetap menjiwai pondasi tersebut. Dan sekali lagi, ini bukan untuk kebaikan saya, namun ini untuk kebaikan mereka dan untuk kebaikan Mahkamah Agung yang kita cintai. Sebagaimana kita ketahui, Ibu Husnul Khotimah juga sudah lulus fit and proper test. Iya. Menjadi pimpinan kelas 1B ya. Jadi hal-hal apa yang lagi deg-degan ini hari ini disampaikan akan segera dapat kita lihat bersama-sama nanti Ibu, terutama Ibu sendiri untuk melihat heritage yang Ibu tinggalkan kemudian nanti akan seperti apa gitu, untuk menjadi pelajaran juga baik bagi Ibu sendiri dalam perjalanan Ibu dan kami semua yang hari ini belajar dari Ibu tentang bagaimana menjadi role model kepemimpinan yang dalam hal ini inovatif dan proaktif yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan zona integritas itu sendiri. Baik, jadi Kak Ibu berkenan, apakah Ibu ada suatu kata mutiara, kayak tadi banyak ya, sudah dua telinga, dua mata, satu mulut ya, seperti itu ya. Ada juga friend, Ibu segera ingin hadir selalu langsung untuk pengguna layanan yang ada di sana. Jadi Ibu juga ada menyampaikan do the talk tadi juga yang sudah saya kutip beberapa. Selain daripada itu, mungkin Ibu ingin menghantarkan suatu spirit atau semangat gitu kepemimpinan yang dapat menjadi motivasi bagi kami semua yang hari ini belajar dari Ibu tentang role model kepemimpinan. Padahal saya ini belajar dari Ibu Sinta malah. Wait, jadi sebenarnya yang harus kita sadari bahwa siapapun kita itu tidak akan pernah mampu bekerja sendiri.
Jadi tugas pimpinan seperti tadi menghidupkan, menggerakkan, dan mengerahkan orang-orang yang dipimpinnya, di mana seorang pimpinan itu memegang peranan sentral dalam suatu organisasi. Nah, ini ada satu teori lagi, teori pendulum namanya. Jadi teori pendulum itu adalah apabila pemimpin bergerak atau bergeser sedikit saja, maka anggota atau bawahan di bawah tentu saja membawa pergerakan yang lebih besar. Nah, kemana Satker ini mau kita gerakkan, itulah tugas kita. Dan sebagai manusia, kalau menurut saya sih yang penting kita saling memuliakan, saling memanusiakan, dan saling mengingatkan. Sehingga seorang pemimpin itu sebenarnya pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga dia harus belajar lebih keras, bekerja lebih keras, berpikir lebih keras, memegang komitmen lebih teguh, itu semua, dan berkorban lebih besar di satkernya. Satu lagi sebenarnya, kalau saya menilai bahwa, kalau saya boleh menilai bahwa Badilum juga sekarang sudah mengapresiasi satker-satker yang memberikan keberhasilan atau memberikan achievement di bawah Badilum. Sebagai salah satu penerima award bulan ini, saya beserta pimpinan pengadilan yang juga menerima award akan berangkat ke Amerika untuk melaksanakan program Open World Judicial Exchange 2023 yang diadakan oleh Congressional Office of Leadership, International Leadership. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa yang telah kita lakukan pun diperhatikan oleh direktorat kita, sehingga mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman pimpinan untuk teguh dan semangat menjadi role model di satkernya. Dan sebagai closing remark, saya emphasize lagi tentang walk the talk. Jadi jangan lupa, kita harus melakukan apa yang kita sampaikan di pembinaan. Kalau dalam bahasa Bugis, kalau boleh, karena saya dari Bugis Makassar, itu equal dengan sebuah falsafah taro ada, taro gau. Artinya perkataan dan perbuatan itu sama. Karena action talk louder dan dan inilah cara kita untuk meraih kepercayaan dari anggota, karena kalau kita sudah bisa meraih kepercayaan dari anggota kita, maka setengah dari pekerjaan kita udah beres, tinggal digerakkan. Seperti itu. Mau tepuk tangan tapi sendirian juga susah ya. Jangan. Saya juga masih banyak belajar, Bu Sinta. Saya mohon doanya supaya tetap bisa menjadi pembelajar seumur hidup. Baik, waktu yang singkat ini terasa kurang panjang sebenarnya, ya. Cuma memang kita dibatasi ternyata oleh durasi. Terima kasih banyak, sudah begitu banyak uraian yang menginspirasi, dan ternyata memang bukan hanya kata-kata ya. Ada banyak hal yang sudah dikerjakan, dan rasanya wajah Ibu dalam menyampaikan itu tampaknya tidak sedang hanya bicara seperti itu, memang menceritakan apa yang dilakukan. Dan itu memang ternyata memang action itu louder than words, ya. Yes. Seperti itu. Sehingga semoga saja semua yang mendengarkan podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hari ini termotivasi untuk menjadi seperti apa nanti ke depannya mereka jika berkesempatan menjadi pemimpin, ya, atau bukan juga bahkan menjadi bagian daripada kepemimpinan perubahan, dapat bergerak bersama-sama, karena seperti inilah sekarang keinginan daripada pemimpin-pemimpin untuk melakukan perubahan di unit kerja yang dipimpinnya. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Terima kasih juga buat Podium yang sudah menghadirkan saya di sini. Akhirnya saya menginjak studio ini. Biasanya saya cuma lihat di YouTube channel. Akhirnya bisa bersama dengan Ibu Sinta. Dan ini benar-benar adalah hari pertama kita berdua ada di sini. Yes, benar banget. Ibu Husnul Khotimah. Selalu ada yang pertama. Ya, dan itu kita alami berdua sebagai host dan narasumber pada hari ini. Sangat kompak dan juga merasa touching gitu ya, seperti itu. Baik, demikian
hari ini bincang-bincang yang singkat tapi penuh makna sekali yang kita dengarkan. Oleh karena yang hari ini kita undang adalah role model pimpinan terbaik kelas 2 dari Pengadilan Negeri Parepare, maka kita akan gunakan apa yang biasa dikatakan oleh Pengadilan Negeri Parepare. Pengadilan Negeri Parepare Tepat. Dadah, terima kasih. Thank you.